kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengaruh, metode, pembelajaran, demonstrasi terhadap motorik halus anak cerebral palsy. Yang akan kita bahas dalam PPT kali ini yaitu yang pertama adalah cerebral palsy adalah penyebab cerebral palsy. Dua, Bina Gerak adalah program Bina Gerak apa untuk melatih motorik halus dan kasar anak SIPI. Tiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran demonstrasi. Identitas dan asesmen subjek. Kemampuan bina gerak terhadap motorik halus. 5. Hasil observasi berhasil atau tidak metode yang kita pakai. Selanjutnya adalah kita akan membahas program Bina Gerak. Bina Gerak adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan terencana dan terprogram terhadap yang mengalami gangguan otot, sendi, dan tulang, sehingga individu tersebut mengalami gangguan mobilisasi. Program Bina Gerak untuk melatih motorik halus anak cerebral palsy yaitu merobek kertas, makan menggunakan sendok, menulis. Program Bina Gerak untuk melatih motorik kasar anak cerebral palsy. 1. Mengangkat tangan. 2. Berjalan 10 langkah. Dan ketiga, sit up. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik, di mana guru itu mencontohkan terlebih dahulu cara memegang pensil yang benar, baru siswa tersebut menirukan cara memegang pensil yang benar. Selanjutnya yaitu tentang observasi subjek. Identitas subjek. Siswa yang kami ambil yaitu yang bernama Slamet Imron Habibi, tempat tanggal lahir Jember 25 Juni 2004, alamat Pondok Walu Jombang, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Jenis kelamin laki-laki, ketunaan daksa dengan tipe cerebral palsy, agama Islam, hobi bernyanyi, kelas 12 SMA, sekolah YPAJ Jember, berat badan 48 kg dan tinggi badan 155 cm. Karakteristik siswa yang kami observasi yang bernama Slamet. Yang pertama yaitu Slamet belum mampu memegang pensil atau pulpen dengan benar. Yang kedua, Slamet belum mampu menulis dengan rapi. Ketiga, Slamet belum mampu memegang sendok dengan benar. Keempat, Slamet belum mampu berjalan lurus ke depan. 5. Subjek belum mampu berjalan dengan seimbang. Yang keenam, Slamet belum mampu mengangkat tangan dengan waktu yang lama. Sebelum melakukan program, kami melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap subjek. Dengan indikator, yang pertama, menyalin atau mencontoh huruf, Slamet bisa melakukan sendiri tanpa bantuan. Yang kedua, menyalin atau mencontoh kata, Slamet juga bisa melakukan sendiri tanpa bantuan. Yang ketiga, menyalin atau mencontoh kalimat sederhana, Slamet bisa sendiri tanpa bantuan. Yang keempat,
menulis nama sendiri. Selamat masih membutuhkan bantuan verbal untuk menulisnya dengan cara dibimbing untuk menulis nama sendiri. Kami melihat hasil asesmen, ternyata Selamat kesulitan terhadap menggerakkan tangan. Maka dari itu kami melakukan simulasi kepada Selamat dengan cara menjelaskan, memberi contoh, dan mempraktikannya. Dan Selamat mengikuti sesuai penjelasan cara memegang pensil dengan benar. Cara tersebut merupakan metode demonstrasi. Jadi kami melakukan observasi yang berfokus pada motorik halusnya, yaitu program menulis. Dari hasil simulasi, dari hasil asesmen di atas dapat disimpulkan bahwa Selamat sudah dapat menulis dengan rapi dan ukuran hurufnya besar meskipun tidak menggunakan cara yang baik dan benar. Kalau kita mengasesmen subjek, dapat diperoleh bahwa Selamat ini sudah bisa melakukan motorik halusnya dengan baik. Contoh yang program kita ambil adalah untuk melatih memegang pensil dengan baik dan benar. Untuk menulis sesuai contoh, Selamat ini sudah cukup bisa. Dan yang kedua ada menulis sendiri. Selamat ini sudah bisa untuk menulis sendiri, meskipun tulisannya tidak begitu rapi. Yang ketiga adalah menulis dengan titik bantu. Dia juga sudah bisa mengikuti titik bantu yang sudah kita jadikan kalimat. Terus yang keempat ada merobek kertas dari yang besar sama yang kecil. Dia sudah sangat bisa untuk melakukan pelatihan motorik halus merobek kertas dari yang besar menjadi kecil ini. Yang selanjutnya ada dokumentasi subjek. Yang pertama yaitu ada gambar dokumentasi si subjek dengan menulis dengan menggunakan titik bantu. Dia sudah bisa, namun tidak menggunakan cara memegang pensil dengan baik dan benar. Dan yang kedua ada dokumentasi kita sedang mendemonstrasikan atau kita sedang memberikan contoh dan menjelaskan bagaimana cara memegang pensil dengan baik dan benar. Ternyata dapat disimpulkan bahwa ketika Selamat menulis menggunakan cara memegang pensil yang baik dan benar, dia sulit untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus dari tulisan yang sebelumnya, karena mungkin salah satu faktornya yaitu dia sudah terbiasa dengan cara menulis dia yang sebelumnya. Yang ketiga ada dokumentasi hasil robekan kertas Selamat. Dari dokumentasi yang sudah tertera, dia itu sangat bisa merobek kertas dari yang besar sampai yang kecil karena otot tangan Selamat sudah sedikit kuat dari sebelumnya. Setelah kita mengasesmen subjek dan kita sudah mendapatkan hasil dari asesmen subjek, kami dapat menyimpulkan bahwa hasil observasi kami yaitu si subjek hampir tidak memiliki kemampuan awal karena Selamat telah melakukan terapi dari dia kecil. Selamat mengalami banyak kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari karena cerebral palsy yang dialami yaitu kekakuan pada otot. Jadi, ketika kita hendak memaksa untuk menggerakkan tubuh Selamat, tulangnya akan patah karena memang benar-benar tangannya menghilang dan kakinya juga menghilang. Tapi selama dia sudah kurang lebih 5 tahun menjalani terapi di YPAC Jember, dia sudah menunjukkan banyak kemajuan yang menonjol. Seperti dia sudah bisa melakukan bina dirinya, mandi sendiri, makan sendiri, terus juga bersih-bersihnya sendiri. Dia juga sudah bisa berjalan sendiri meskipun masih dengan cara yang tidak benar. Lalu dia juga sudah bisa menggerakkan tangannya seperti menulis, meskipun menulis dengan cara memegang pensil yang salah, dia juga sudah bisa memegang alat-alat lainnya. Sehingga kami memilih untuk fokus terhadap program yang melatih motorik halus Selamat, yaitu bagaimana cara menulis dengan memegang pensil atau pulpen dengan cara yang baik dan benar. Setelah kami mengasesmen subjek dan kami sudah mengetahui hasil asesmen kami dan kami sudah melakukan program yang kita jalankan yaitu bagaimana cara memegang pensil dengan baik dan benar, kita mendapatkan perbandingan hasil sebelum kita melakukan program dan setelah kita melakukan program. Yang pertama yaitu sebelum kita melakukan program, ia dapat menulis namun tulisannya tidak begitu rapi, tidak begitu sempurna dan juga masih berkarat-karat dan juga masih naik turun. Karena tulisannya itu hampir setiap penggalan kata itu tidak ada spasinya, jadi kita mau baca pun susah.
Yang kedua yaitu setelah kita melakukan program. Setelah melakukan program, tulisan Slamet ternyata menjadi tidak begitu tebal, tidak terlalu muncul tintanya, dan tulisannya seolah-olah ngambang gitu. Tulisannya menjadi semakin tidak rapi dan semakin tidak jelas. Setiap kata, penggalan kata itu memang benar-benar tidak ada spasinya, jadi membuat kita lebih bingung untuk membacanya, dan hasilnya juga semakin berantakan. Setelah dari rangkaian observasi yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita tidak dapat sepenuhnya menjalankan program kita, yaitu mengajarkan Slamet bagaimana cara menulis dengan memegang alat tulis dengan baik dan benar. Karena mungkin kemampuan atas Slamet masih perlu diterapi lagi, sehingga ketika kita melatih dan mengajari Slamet sedikit demi sedikit cara memegang pensil dengan benar, kekuatan otot di tangannya itu malah semakin berkurang, sehingga dia tidak bisa menulis dengan rapi dan bahkan tulisannya lebih jelas dengan memakai cara yang tidak benar.